Gue bawain cerita ini bagaimana ya? Rada berat banget. Soalnya kita pasti belum bisa kayak dia nih. Oke, langsung aja. Bismillah. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat kita. Bagaimana kita takut sama Allah ya. Kita bawain aja kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Ketemu lagi di channel Cerita Babe bersama Babe singgah di sini. Seperti biasa di hari-hari ini Babe bawain mutiara kisah aulia. Sebenarnya Babe ini berat, bawain kisah ini berat banget. Tapi kalau kita nggak bawain kisah ini, kita nggak kenalan sama satu aulia yang satu ini. Makanya jangan skip video ini. Kita tonton video ini, selesaiin video ini, kita dapetin mutiaranya dari kisah aulia ini. Yuk kita check it out. Abang Po, seperti yang Babe sampaikan di pembukaan, kalau Babe ini berat banget bawain kisah ini. Apalagi buat laki-laki yang dengerin kisah ini. Aduh, berat banget. Karena ini cerita orang ulama ganteng. Ada namanya Sakran Al-Maroko. Ini orangnya ganteng, ahli ibadah, dan dia ngajar. Ya otomatis orang ini tenar lah ya. Nggak sedikit perempuan yang demen sama dia. Maka ada satu orang perempuan yang demen sama dia dan ngomong sama neneknya, sama seorang nenek. Ini nggak diceritain ini neneknya apa, nenek bukan neneknya, tapi seorang nenek. Nek, yang apa neng? Kalau Jamal, kata orang Betawi menggila nyaknya tua. Apa neng? Gininya, kalau maknya, kalau mak tuh nyak, kalau ibu tuh nyak, tapi nenek itu nyak tua. Nyak tua. Apa neng? Ayo demen dah masih Sakran begitu kata ini perempuan aman ini nenek-nenek. Si nenek-nenek pede banget lagi ngomong. Tenang neng, gua pokoknya bisa nyatuin lu berdua, tenang aja. Yang bener nih, tenang. Dia bisik-bisik dah tuh sama itu perempuan. Jadi ini nenek-nenek udah ngatur strategi gimana ini perempuan bisa nyatu sama Sakran. Di satu waktu dia mulai melaksanakan aksinya nih. Lewatlah Sakran di depan rumah itu nenek. Tong, ya nyak, itu biasa. Mampirlah, mampirnya. Emang ada apaan nyak? Tong, nyak minta tolong dong. Minta tolong apaan nyak? Ini gue nerima surat dari anak gue. Lu mampir yuk ke rumah gue. Tolong bacain. Kapan mana lu tahu gue kayak orang dulu kagak bisa baca. Oh yaudah nyak. Ya udah, nanti di depan rumah aja ya nungguin ya. Maka pulanglah itu perempuan masuk ke dalam rumah. Si Sakran ini berdiri di depan rumah itu nenek. Tong masuk aja tong, bacanya di dalam aja suratnya. Kata ini nenek-nenek. Masuklah Sakran ke dalam rumah dan duduklah. Alangkah terkejutnya Abang Po, Sakran itu yang keluar setelah nenek-nenek itu masuk kamar, seorang perempuan cakep belaam-belaam. Cakep. Dan perempuan ini bukan nyapa si Sakran, langsung ngunci daripada pintu rumahnya itu nenek. Dan menjagrag di depan si Sakran. Bang, ini naksir banget sama abang, cinta banget sama abang. Begitu kata ini perempuan. Si Sakran ini ngeliat Paraswanata cantiknya luar biasa pada saat itu. Dia tertunduk. Tertunduk. Dan dia ngomong sama itu perempuan. Po, ada air gak, air putih? Saya minta dong sebaskom. Begitu kata ini Sakran kepada itu perempuan. Oh ada bang, air sebaskom ya bang. Diambil air sebaskom itu. Di depan itu perempuan, si Sakran itu berwudu dengan air yang sebaskom itu. Dan
dan dalam hatinya itu dia berdoa, ya Allah, Engkau Maha Pencipta, menciptakan wajah, maka hindarkanlah aku dari fitnah ini. Begitu doanya Syakran ketika dia selesai berwudu. Setelah dia berwudu, dia kembali berbicara sama ini perempuan dengan menatap wajah itu perempuan. Apa yang terjadi saudara? Itu perempuan teriak, abang, ya Allah abang keluar dari rumah ini bang, abang keluar dari rumah ini. Maka dibukainlah pintu rumah itu nenek dan Syakran keluar dari rumah itu. Setelah Syakran keluar dari rumah itu, wajah Syakran kembali ganteng karena selesai dia berwudu dan berdoa, wajah Syakran berubah menjadi wajah yang tidak menyenangkan buat itu perempuan. Demikianlah kisah Aulia ini. Semoga ada manfaatnya. Karena Syakran ini dijaga sama Allah dan dia gak pengen ada fitnah. Dia mendapatkan lindungan dari Allah. Dan kisah ini juga mungkin ada kisah-kisah sebelumnya yang seperti Nabi Yusuf dan kisah-kisah para aulia yang lain yang dilindungi oleh Allah dari godaan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.